Hai Hai Mel. Dor, hai. Tadi gue lagi opening dulu nih sambil nungguin lo Yes, tentang 2 jam rencananya. Kita kan bakal ngebahas topiknya desain produk dan pasar ya. yes. Ini tepat banget sih sebenarnya karena gue sendiri di sini sekarang megang bagian pemasaran dan penjualannya 2 jam dan Dora bantuin gue di 2 jam untuk desain produk ya Dor ya. Jadi creating collections, baik collection buat 2 jam sendiri maupun collection buat corporate klien kita atau klien-klien kita yang lain ya yang Yes. perlu di custom nih Yang produk-produknya. perlu, yang Melia perlu pokoknya bisa jadi deh. Yes, jadi kita ngikutin aja ya kliennya lagi minta apa, lalu kita coba untuk mewujudkan permintaannya melalui desain produk yang nanti kita tawarin ya Dor. Yes, Oke, so betul. ini kelihatannya sudah cukup banyak juga yang gabung tanpa kita nunggu lama-lama. Mungkin kita mulai mulai langsung kali ya Dor ya, biar ada pembahasan atau topik diskusi awal dulu. Kayak mulai mungkin kita bisa mulai perkenalan sambil nungguin beberapa teman-teman yang udah gabung untuk kayak bisa kasih pertanyaan ke saya tentang pemasaran, penjualan, bisa kasih pertanyaan ke Dora juga mengenai desain produk ya Dora ya. Yes. Oke, so mungkin perkenalan dulu kali ya, karena mungkin kalau gue udah ada beberapa teman-teman yang tahu, oh iya ini si Melia nih yang biasanya jualan produk-produknya 2 jam gitu. Nah mungkin kalau dari Dora sendiri, boleh diceritain dulu nggak Dora sebenarnya kayak background lo sebelum di 2 jam tuh apa, dan kayak tanggung jawabnya di 2 jam sekarang ngapain gitu. Ya, jadi background gue sebenarnya bukan bikin desain produk per se, kayak background gue tuh sebenarnya fashion. Jadi bikin baju sebenarnya. Hmm, Terus to be specific, retail ya berarti ya Dora ya, fashionnya retail, banyak yes. retail ya. Ya. Jadi for the last X years, jadi sebanyak tahun umurnya, pekerjaan gue adalah membuat baju untuk kebanyakan retail sih. Jadi mass market banget sistemnya. Jadi ya waktu gue join 2 jam sebenarnya gue agak deg-degan juga sih. Ini gue gak tau kayak beneran bisa atau enggak. Cuman kemarin ini gue emang tertarik juga untuk bisa kerja bareng dengan kalian. I really love the Yeay. cause and everything. So ya, kayak Yes, gitu. yes. Oke. Nah, tadi kan udah disebutin ya, kayak maksudnya lo selama ini sebenarnya kan banyak lebih banyak untuk mendesain baju fashion gitu ya. Terus ketika kayak gabung di 2 jam kan yang didesain beda nih ya, Dor, bukan desain baju lagi nih. Yes. Desainnya kan beragam nih ya. Kalau dari 2 jam mungkin teman-teman juga udah pada tahu kita punya 2 jenis produk kan kalau di 2 jam. Ada yang lebih ke living kayak buat home accessories, ada juga Hmm. buat yang style ya. Kita bilangnya sih style, tapi sebenarnya itu fashion, a bit accessories gitu kali ya. Cuma kita belum Ya. menemukan kata-kata yang tepat juga nih kayak jadi kita nentuinnya oke itu living nih yang barang-barang keranjang-keranjangnya 2 jam. Kalau teman-teman pada tahu ada keranjang sobe itu yang anyamannya 3 dimensi. Lalu kalau style itu lebih ke arah mungkin kalau kita sebutnya lebih ke corporate merchandising, souvenir gitu ya Dor, kayak buat Yes. hotel juga, barang-barang buat hotel gitu. Nah, Ya. kalau dari lu tantangannya apa sih? Kayak dulu desainnya mungkin baju apa kain, benang gitu ya, cutting gitu kan, kayak ukuran gitu. Nah, kalau di fashion accessory sendiri bedanya apa sih sama sama baju? Sebenarnya apa ya, proses product development-nya tuh mirip, cuman outcome-nya aja beda. Dan mungkin kayak dari Hmm. segi bahan sama kayak polanya juga beda. Terus udah gitu fungsinya juga beda ya, of course. Jadi kayak dari approach ya mirip sih sebenarnya. Cuman emang lagi pas awal gue join tuh yang things yang kayak agak gue nggak tahu tuh jenis-jenis bahan. Jadi itu gue kayak lumayan crash course untuk belajar jenis bahan atau kayak bahasa pasarnya, bahasa dengan tukang-tukang gitu. Itu kayak beda-beda Hmm. semua. Jadi kayak ada yang sama, ada yang beda. Terus kayak ya jadi hal-hal kayak gitu sih palingan yang gue kayak pelajarin yang baru-baru. Cuman sebenarnya Cara secara jahit, garis besar cara jahit tuh tuh sama nggak sih sebenarnya kayak oke ini cara jahit jahitnya harus jadi dilipet gitu. mungkin nggak tahu ini ada ini ada Vito juga mungkin ya yang anak-anak desain nih tahu. Jadi cara jahit baju basically gue suka bawa ke cara jahit
tas-tas atau kayak dompet atau kayak basically hal-hal yang gue tahu coba aja gue implikasiin. In the end it's a product sih menurut gue. Jadi kayak untuk product development-nya biasanya ya kayak approach-nya sedikit mirip lah gitu. Ya, ya. Mungkin buat juga kayak menginspirasi teman-teman yang lain nih yang lagi gabung juga di sini, Dor. Mungkin kan juga banyak juga yang mungkin background-nya sebenarnya bukan desainer aksesoris, sebenarnya background-nya desainer baju gitu. Tapi gimana sih caranya mempelajari kayak sebuah material yang baru gitu? Maksudnya kalau di sini kan gue lihat kayak pas ketika lo gabung di Duanyam, lo dealing sama material anyaman kan, which is itu yang sebenarnya dipakai oleh Duanyam as its core products atau main products. Kayak gimana caranya lo mempelajari sebuah material baru yang sebelumnya mungkin lo nggak familiar gitu. Kayak ini langkah-langkahnya apa aja nih mungkin bisa lu share ke teman-teman yang lagi dengerin. Sebenarnya pertamanya ya mulai aja dulu. Itu kayak sebenarnya bener banget sih, karena cobain ya gue pokoknya, gak tau lu inget ngulik atau enggak, cuman kayak even produk-produk awal yang gue suka propose ke lu tuh agak setengah sotoy juga sih, Mel. Kayak ini kayaknya make sense sih buat gue. Terus kayak oke, kepentok keterbatasan bahan atau kayak oh ternyata nggak bisa, hal-halnya kayak gitu ya emang sebenarnya learning by doing juga sedikit banyak. Cuman iya, jadi emang kayak sejenis kenalan sama bahan baru sih. Jadi biasa banyak nanya ke tukang sampel atau kayak untuk desain produknya. Duanya yang lama-lama tuh gue akan nanya sih kemarin ini kan kayak oke, ini kenapa sih mesti kayak ada potongannya di sini, kenapa harus ada listnya, kenapa harus pakai bahan ini, gue akan nanya itu semua sih. Lagi awal-awal gue banyak banget sih nanya ke lu, ke tim sales ya, gue juga banyak banget nanya itu sih. Terus gue akan mempertanyakan basically yang kayak menurut gue nggak masuk akal apa. Jadi kayak udah kayak nggak ada urat malu ya buat nanya sih. Iya, iya, gitu. iya. I guess ini lesson learn juga ya buat teman-teman, kayak mungkin kalau misalnya ada sesuatu yang emang kita nggak tahu, kayak is better nanya gitu daripada emang cuma kita diem aja. Nah, tadi kan juga sempat bener juga ya, kayak napas ya, gratis ya. Iya, benar-benar. Oke. Nah, tadi kan sempat disebutin juga nih, kayak sempat nanya-nanya juga sama anak-anak sales gitu kan. Kayak, sebenarnya nih gimana sih kayak cara, mungkin nggak nanya cara jahit sih ya kalau ke anak sales ya. Mungkin lebih ke arah kayak, oke, ini sebenarnya customer kalian maunya produk apa sih? Ini juga sebenarnya kayak satu topik yang gue ngerasa banyak banget gitu yang nanya sama gue. Kayak, selama ini gue nge-handle kayak pemasaran penjualan Duanyam. Sebenarnya kalian tuh kalau lagi kayak bisa tahu apa sih best selling items-nya Duanyam, kayak lu bisa tahu itu dari mana sih gitu. Sebenarnya kalau dari gue itu lebih ke arah kayak ya market testing juga nggak sih, kayak yaudah kita kan ada mencoba untuk bikin koleksi kayak Duanyam gitu di awal-awal. Yaudah kita cuma ngambil aja produk-produk yang memang ibu-ibu penganyam kita di NTT tuh udah bisa bikin kan. Jadi itu jadi inspirasi awal dan kita mencoba untuk kayak nge-push itu ke pasar. Sebenarnya itu masuk atau enggak. Dan dari situ ada market feedback-nya nih. For example kayak kalau kita ngomongin kayak about 5-6 years ago, kayak misalnya kita ngomongin keranjang gitu ya. Oke, keranjang kita yang dibikin sama ibu-ibu misalnya ukuran 10 cm gitu ya diameternya. Tapi ternyata pasar kita maunya ukurannya 25 cm. Nah lo, gimana tuh cara bikinnya gitu kan ya. Nah mungkin ini sama sih kayak topik yang menurut gue kadang-kadang oke, sebenarnya lo ngedesain dulu atau kayak nyari pasar dulu gitu. Nah mungkin di sini lo bisa juga sih Dor kayak cerita kayak pengalaman lo di retail dulu ya, kayak kebanyakan kalau di retail tuh setahu gue kayaknya kebanyakan ya udah lo akan bet on a collection. Setelah itu lo akan push kan kayak ke marketnya bahwa oke, gue punyanya koleksi yang ini, kayak let the customer buy gitu. Sedangkan mungkin kalau di Duanyam something is a bit different gitu menurut gue ya. Kalau terutama karena Duanyam kan juga jualan produknya tuh ke kebanyakan B2B, business to business. Jadi kita jual nggak langsung ke end customers kan. Kita jual ke company, kita jual export, kita jual dalam quantity yang lebih besar gitu. Menurut lo gimana Dor? Desain dulu apa market dulu nih jadinya? Itu beda banget sih. Itu juga salah satu hal yang gue pelajarin juga dari awal dan sebenarnya quite refreshing sih. Kayak bener-bener bikin suatu desain tuh emang udah ada requestnya gitu. Dan ketika diproduksi, dan dibikin udah di planning dari awal. Ini customer-nya siapa yang akan beli. Jadi itu sebenarnya udah mengerucut. Retail tuh sebenarnya agak lebih susah.
Jadi mungkin Jadi customer segment tuh penting banget ya untuk ya ditentuin di betul, awal ya. penting Jadi banget lu tahu karena lu even ngedesain dari produk buat siapa ya gitu ya. betul. Jadi even mungkin cerita aja sedikit ke teman-teman kalau dari setiap project gue juga akan kayak ngobrol banyak dengan kayak Melia gitu. Siapa aja, siapa ini tuh jual ke siapa. Terus biasa gue akan nyari tahu juga ini tuh orangnya siapa, pakai acaranya apa, terus kayak kira-kira yang datang ke acara ini tuh siapa aja, karena menurut gue itu pengaruh sangat banyak ke decision makernya sih, decision making in the product gitu. Terus udah gitu ya, sorry Mel, tadi kayak pertanyaan awal Kayak apa ya? reference, mungkin kayak tadi sebenarnya pertanyaan Oh, besarnya yang retail suka ya. jadi kontroversi, ya ini sih kayak oke lu ngedesain dulu, apa lu nyari pasarnya dulu gitu. Mungkin kayak biasanya lu nyari tren-tren juga gitu nggak sih, Dur? Kayak maksudnya kayak fashion accessories is on trend gitu, kayak lu nyari tren dari mana gitu-gitu Ya, juga nggak? Ya sama pengalaman retail sih. Ya, kalau retail itu tuh sebenarnya, jadi kalau di dunia fashion nih ada yang namanya Fashion Week. Itu tuh biasa Bener-bener. suka menjadi drive-nya untuk kayak all these retail brands untuk kayak mengeluarkan koleksi mereka, temanya apa yang lagi on trend. Hari ini misalnya Kendall Jenner atau siapa lagi pakai baju apa, itu most probably akan menjadi tren 6 bulan ke depan gitu misalnya. Nah, jadi kalau kayak, buat kita nih yang kria-kria gini gimana nih, Dor? Nah, kalau yang kria gini sebenarnya menurut gue sih kayak, pertama gue akan nanya dulu sih, klien lu tuh siapa, terus acaranya apa. Jadi misalnya klien lu bang ini kan mungkin ada acaranya, lagi acara, tergantung konteks. Jadi benar-benar gue akan nanyain ke lu atau ke tim sales gitu ya. Iya, kayak secara konteks nih kayak acaranya lagi apa. Itu gue biasa akan gue akan mencoba untuk put myself in their shoes. Kayak gue ngebayangin kalau gue jadi klien si bank ini, ketika gue mendapatkan barang ini, apa efeknya. Hal-hal seperti itu sih. Biasa gue akan ngebayangin. Terus biasa akan ya udah lihat-lihat aja sih kayak apa sih yang lagi dipakai orang-orang. Karena menurut gue tuh yang lagi tren kemarin kan sempet tuh ya Dor, lagi tren kayak bucket bag gitu ya, kayak maksudnya tas-tas yang mungkin agak lebih stylish dikit gitu ya. Jadi juga gue akan lihat kayak tipe-tipe umur orang yang pakai ini berapa nih, apakah tipe-tipe kayak mungkin kita atau orang tua kita, itu udah pasti beda banget sih. Jadi itu juga harus hati-hati dan mesti membedakan apa yang kita suka, maksudnya gue personally suka sama apa yang bener banget. Gue di awal-awal ya Dor ya, itu kayak ketika ngedesain produk 2 jam kan awal-awal, mungkin kalau teman-teman di sini ini ada a bit of a hidden secret nih mau gue rilis nih. Di awal-awal 2 jam berdiri tuh yang ngedesain tuh gue, Hana, Ayu gitu, kayak the three of us are not designers, man. Kita juga kayak struggling waktu itu. Oke, kita harus ngedesain produk. Gimana caranya ngedesain produk? Ya udah kita gambar-gambar, sketching sendiri gitu. Jadi setuju banget sih. Gue ngerasa dulu banget kayak semua produk kita juga akhirnya mengarah ke apa yang gue suka, apa yang Hana suka, apa yang Ayu suka gitu. Which is sebenarnya at the end of the day, setelah kita bener-bener ngerilis collection-nya, we kind of need to adjust ke marketnya nggak sih at the end, kayak oke, sebenarnya nggak seperti yang kata lo bilang gitu, nggak semua yang gue suka orang lain suka, nggak semua yang pasar suka gue suka gitu, ngerti nggak? Jadi butuh ada ini ya, kayak kita harus letting go juga ya Dor ya, kayak kadang-kadang ini contemplating nih sebenarnya kayak aduh ini bukan gue. Kayak gitu sih. Especially kalau buat kayak retail gitu ya, kayak karena maksudnya ini kalau untuk fashion, jadi prinsipnya adalah kayak people think they want something new, but really they want something familiar sebenarnya. Kalau buat retail, kalau buat kayak B2B gini, menurut gue juga agak gue sejenis mengaplikasikan hal yang mirip sih, karena menurut gue tuh especially buat market komersial, yang market yang komersial itu tuh mereka terlalu aneh dikit tuh, oke, ini menurut gue aneh, gue gak akan pakai gitu, kayak gitu sih, hal-hal kayak gitu. So there's a balance to it yang emang gampang-gampang susah gitu sih. Iya. Tapi menurut lu Dor ya, kayak tadi kan kita lagi ngomong desain estetiknya gitu ya, kayak maksudnya oke, kita lagi ngomongin desain kayak yang gue suka sama yang market suka gitu. Kalau menurut lu kayak function, materials, kayak pemilihan materials, kayak maksudnya it's actually part of the design sih, tapi kayak how important that
kayak that is dibanding sama aesthetic looks-nya ya. Karena biasanya kalau gue lagi ngebayangin, misalnya kalau gue lagi window shopping gitu kan, kayak lagi mau coba-coba cari barang, kayak misalnya online nih ke website duanya, pasti yang gue lihat kan looks-nya dulu nih. Padahal gue belum pernah pegang nih, kayak materialnya kayak apa, ini halus atau enggak, ini apa gitu. Menurut lu seberapa penting sih kayak kalau gue nggak tahu sih, kayak mungkin kalau lu mau urutin juga boleh. Menurut lu apa sih yang paling penting, kayak looks, materials, function, anything, colors? Well, sebenarnya kalau misalnya looks itu adalah kayak bagian dari permainan lu terhadap penggunaan material. Make sense nggak kalimat gua? Jadi itu maksudnya tergantung lu cara menggunakan materialnya, itu akan meng-create si looks-nya ini. Dan kalau misalnya lu jualan online, of course yang lu lihat adalah gambar, which is aesthetic gitu. Jadi lu mau bikin sebagus apapun, kalau ya istilahnya looks-nya kayak kurang bikin greget, ya agak susah juga gitu sih. Iya, iya. Gitu. Ini sebenarnya jadi mengingatkan gue juga sih, Dor, agak melenceng dikit dari topik kita desain produk, tetapi sebenarnya terutama sekarang ya in the COVID-19 situation, kayak people cannot go out gitu. Orang-orang nggak bisa keluar, kayak semuanya stay at home gitu. Dan melakukan kayak belanja apapun segala macam tuh juga semuanya kan browsing dan online ya. Ini juga mengingatkan gue mengenai ini sih, kayak gimana caranya kita mem-package kayak produk kita. Maksudnya kayak ketika kita punya produk yang bagus banget, tapi delivery-nya atau packaging-nya dalam bentuk visual, dalam bentuk foto itu nggak bagus, itu juga nggak akan nyampe nggak sih ke customer. Susah. Kayak sometimes ya nggak sih, kayak lo ngerasa gitu nggak sih? Kayak gila nih, desainnya udah bagus banget, tapi delivery-nya kayak kok nggak sebagus desainnya sebenarnya gitu. Presentation-nya kali ya, Mel ya? Nah, iya, secara visual gitu kan. Iya. Iya, bener banget menurut sih. Gue selalu percaya sama foto atau kayak maksudnya foto presentasi itu menentukan kesannya tuh produk kita tuh kayak bagus banget. Itu bisa kayak dari efek hasil presentasi foto sih. Kayak gitu. Tapi ya kita jangan sampai misalnya, ini juga ya. Oh sorry, go ahead. Iya, jadi maksudnya kayak harus semua sih, yang mungkin lu barusan mau ngomong ini ya, jangan sampai kayak oke, fotonya doang bagus tapi kayak iya. Taunya kayak ini fotonya doang bagus, terus kayak datang oh kok gue nggak puas gitu kan. Kita harus make sure juga kayak the quality is there gitu ya. Iya. Maksudnya of course kayak quality itu udah nggak perlu dipertanyakan lagi, tuh udah harus dimiliki juga sih. Jadi menurut gue kayak emang foto tuh sebenarnya hanya trigger untuk mungkin orang mau beli, tapi sebenarnya orang itu mau beli lagi kah atau kayak akan repeat gitu. Ordernya itu tergantung barang lu gitu. Iya, bener sih. Gue percaya sih kayak ketika memang kita menjalankan sebuah usaha gitu, memang at the end of the day the product speaks kayak more words nggak sih? Presentasi menentukan prestasi. Oh, bener. Nah, Dor, sebenarnya ini udah ada satu pertanyaan masuk dari Eugene. Terima kasih Eugene atas pertanyaannya. Hai, jadi Eugene. Pertanyaan Eugene adalah, jadi market oriented design atau malah sebaliknya? Menurut lo gimana, Dor? Ini sebenarnya agak related sama apa yang lagi kita bahas sih. Menurut gue tergantung kekuatan lu sih. Kekuatan meaning ya, apakah lu memiliki energi atau kayak kekuatan untuk bisa ngajarin publik atau ngajarin market lu terhadap desain yang tidak familiar gitu. Itu kan berarti kalau sebaliknya, kalau market oriented berarti lu nggak perlu ngajarin lagi, orang tuh udah bisa ngerti. Kayak gitu sih. Jadi can be both, tergantung lu maunya gimana. Ya, menurut gue ya kayaknya kalau gue boleh nambahin, gue juga merasa tergantung dari si pemilik brandnya atau desainernya juga nggak sih, kayak sebenarnya dia pengennya ke arah mana. I think kalau misalnya kayak dia mau dikenal dengan kayak desain dengan yang kayak wah gue nih terkenal akan satu material, misalnya kayak oke, Dora gitu terkenal dengan material anyaman lontar gitu, you will go for product oriented design gak sih? Karena lo tahu bahwa kayak yang lo branding adalah lo dengan sebuah material atau lo dengan sebuah produk gitu ya. Sedangkan kalau mungkin kalau market oriented design is for brand, untuk brand atau untuk kayak company yang memang for the commercial juga gak sih? Jadi kayak to make sure that not only just designing products, tapi juga make sure apa yang didesain itu juga bisa diterima oleh pasar. So it's win-win ya, gitu. Kayaknya mungkin lebih ke arah sana ya. So kalau duanya menurut lo sekarang gimana, Dors? Kayak posisinya?
Um, gue berasa market oriented sih, bukan berasa. Gue ya, I guess kalau untuk B2B clients lo, it's market oriented, ya nggak sih? Ya, ya karena kita kayak customization apa yang mereka pengen kan. Ya, what you want, we can do it, gitu. Ya, itu yang biasanya gue kayak, oke Dora, let the magic happens. Ya, ya. Mungkin kalau gue bisa recap buat Eugene, lebih ke arah mungkin 2 jam tuh di awal-awal itu product oriented design sih. Jadi kita lebih ke arah nge-push produk apa yang kita punya dan kita coba untuk penetrate dan tembusin ke pasarnya. Hey pasar, kita punya produk ini. Kayaknya itu mungkin kayak buat brand-brand yang memang baru 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 mulai gitu ya untuk Atau teman-teman di kayak sini mungkin yang gabung. industri yang lu pengen coba dan kayak sebelumnya enggak gitu kali ya, Mel? Ya, bener. Jadi Which lebih kalau ke lagi arah, oke, ini awal-awal kan penetrate maksudnya belum ada pasar dulu produknya, gitu. jadi ya udah mau nggak mau lo harus mulai duluan gitu. Jadi lu Ya, akan try to bener-bener. push the product outside gitu. Ya, ya. Mungkin udah hampir kayak 6 tahun kan ya 2 jam nih berjalan. Kita sekarang udah agak lebih tetap ada sih produk oriented design-nya ya. Kayak maksudnya kita tetap ngerilis collection because kayak kita juga nggak bisa stuck dengan desain atau koleksi yang everlasting gitu ya. Kayak maksudnya oh ya udah nih desain apa produknya nggak Iya. ganti-ganti gitu. Especially mungkin kalau Iya. yang untuk produk style ya kayak tas, dompet gitu. Kadang-kadang even Even kayak a untuk yang little bit of corporate goods twist. ya, kemarin ini gue juga dapat komplainan dari tim sales kayak oke, ini banknya basically udah pernah pesan ini terus mereka mau pesan lagi tapi nggak mau yang sama. Oke, kayak dibuatin kayak gitu koleksinya atau kayak barang-barangnya kayak gitu. Ya mungkin sekarang kita juga udah agak lebih ke market oriented design kali ya. Jadi maksudnya mix lah, it's a hybrid between both gitu. Ada yang kita rilis sendiri koleksinya, ada yang memang kita juga menerima dari pasar juga ya. Yes. Oke. Biasanya kan kita suka, maksudnya dari gua tim desain suka banyak nanyain ke marketing and sales kan. Jadi oke, kalian misalnya karena dulu zaman gua di retail juga kayak gue banyak nanya sama tim marketing kayak mereka lagi mau bikin campaign apa supaya masuk akal ketika gue bikin produknya. Misalnya kayak kalian lagi mau banyak campaign lebaran gitu. Kalau tiba-tiba gue bikinnya kayak gue nggak tahu bikin apa ya nggak masuk akal ya. Apa Mel yang nggak masuk akal? Bikin apa ya, sendal. Tiba-tiba lu ngerilis koleksi sendal gitu. Iya, jadi kayak sendal ada 10 macam. Jadi kayak, oke, kalau tim marketing dan sales lagi butuh kayak nawarin atau campaign-nya itu tentang lebaran, jadi gue harus mikirin itu juga supaya masuk akal. Sampai ke pintu depan tuh masuk akal gitu. Ya, Integrated Nah, lah. ini gitu. mungkin kayak juga masuk ke ini ya, Dor. Kita beberapa kali juga punya kayak ibaratnya meeting-meeting internal gitu ya antara desain, antara tim sales, antara tim marketing juga untuk kayak oke, ini tim sales sebenarnya atau tim marketing ada rencana mau bikin campaign apa ke depannya atau kayak lu mau masuk ke festive seasons apa kayak misalnya kayak sekarang kan udah mau Idul Fitri nih. Jadi pastinya kan orang-orang juga nyari kayak misalnya Ramadan hampers dan seterusnya kan. Jadi gue lagi itu ada yang komen sandalnya bentuk kucing Dor. Ya gue lagi ngetawain Eugene. Ya bisa aja ya. Nggak salah sih. Iya, jadi sebenarnya penting. Iya. Tapi sebenarnya penting juga ya, Dor, berarti untuk kayak tahu kayak sebenarnya dari misalnya dari sebuah brand ini, oke, lu sebenarnya kayak in the future, kayak misalnya 6 bulan dari sekarang, lu mau ngerilis apa, lu punya campaign apa, lu punya ide apa, sehingga itu bisa ditranslate ke produk, itu bisa ditranslate ke campaign journey buat marketing. Itu mungkin satu kesatuan kayak satu kesatuan yang nggak bisa nggak bisa dicerai-beraikan gitu ya kayak betul sekali dan harus kayak ada tiga-tiganya especially untuk kita yang sourcing apa ya maksudnya bahan yang kita pakai tuh bukan yang kita ke pasar lalu beli lalu langsung ada tuh enggak kita harus prepare sourcingnya mungkin tadi ada Hana kayak dia bisa bercerita lebih banyak nanti mengenai itu kayak sourcing bahan anyaman kita tuh tidak kita telepon lalu langsung besok ada tuh tidak. Jadi butuh perjalanan dulu ya dari NTT ya.
Ya betul. Jadi Hmm. ibarat estafet tuh udah mesti kasih tahu dulu di sana mesti lari supaya bagian kita nih yang di Jakarta bisa Iya, kayak iya, ngedesain dan lain sebagainya. Lu bisa kayak jualannya juga lebih smooth iya. kayak gitu-gitu sih. Planning untuk kayak merilis sebuah collection, planning untuk nanti campaign-nya dibikin, lalu Iya, untuk dijualnya ke siapa gitu. Itu iya, bener-bener kayak banyak satu ya banyak. rantai, ya satu Iya. rantai yang nggak bisa terpisahkan ya Iya, sebenarnya ya. karena kan Oke. maksudnya kita bikin desainnya ternyata kayak bagian bahannya ternyata kayak unavailable, kayak lu juga udah jualan Ya. kayak jadinya susah juga kan, kayak gitu. Mhm, mhm. Ya, ya. Jadi emang mesti Nah, kerjasama. yes. Jadi teman-teman yang lain yang masih dengerin, silakan kalau mau memberikan kita pertanyaan, feel free ya Dor, kita siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Ya, yang masuk. semoga Nah, kita bisa jawab ya Mel. semoga ya. Bisa lah ya harusnya. Oke, ada salam kenal dari Ende. Halo, salam kenal juga. Nah, Hai. Dor, gue pengen nanya juga nih, kayak selama ini kan mungkin kalau buat teman-teman yang udah tahu juga, kayak Duanyam banyak bikin corporate souvenirs ya. Kayak bahannya tuh ada yang dari kanvas, kayak masa digabung, kayak masa hanya bahan utamanya tuh pasti anyaman daun lontar bikinan ibu-ibu kita dong ya, yang di NTT. Nah, setelah itu Ya, kan kayak barang-barang ini kita desain misalnya jadi tas laptop, jadi kayak tas buat tablet, buat dompet, kayak gitu-gitu kan. Nah, itu kan kita juga pakai material-material pendukung lainnya tuh, Dor. Nah, mm. kalau dari lo sendiri tuh kayak gimana caranya lo nentuin, oh gue maunya yang ini pakai kanvas, oh gue maunya yang ini kayak enggak, gue lagi mau kayak pakai bahan-bahan yang biodegradable nih misalnya. Kayak sekarang kan udah lagi anti plastik ya, kayak maksudnya kita juga Ya, udah harus mikirin nih kayak material-material yang ya, sedang lagi hot nih, bisa nggak sih betul. diaplikasikan ke anyaman kita gitu. Nah, itu biasanya gimana caranya lo decide on like, oke yang ini masuk, yang ini enggak, yang ini cocok, ini enggak gitu. Banyak variabelnya sih Mel. Biasanya yang menginspirasi gue adalah kliennya. Jadi tergantung kalau gue Hmm, tahu klien lu itu adalah kayak very eco oriented, that means ya, bahan yang gue pakai juga harus sadar lah. Gue udah tahu, maksudnya kalian tim sales hmm, nggak perlu ribet gitu kayak dikasih tahu ya, bahannya, ya. Pitchingnya misalnya lebih gampang nanti ya. ya betul betul. Jadi kayak gue juga udah pikirin dari situ sih biasanya ya. Dan misalnya Hmm, kalau klien lu adalah bank gitu, kayak gue juga nggak bisa terlalu pakai bahan yang eco-friendly karena biasanya mereka udah ada karakteristik masing-masing. Misalnya kayak apa ya? Apa ya kalau misalnya bank klien yang mereka kasih itu berarti professionals biasanya. mhm, Dan gue ngebayangin kalau misalnya kayak gue dapet kayak hadiah dari bank atau misalnya kayak gue adalah klien bank, itu mereka pasti kayak professionals yang kemungkinan besar kerja di kantor. Jadi mungkin hmm. mereka akan pakai produknya itu di kantor. Jadi kayak penggunaan bahannya juga gue adjust ke Pikirin dari sana situ gitu. ya. Ya, Mungkin ya. mereka lebih cocok bahannya kulit gitu misalnya. Instead Hmm, of bahan-bahan kanvas atau ya. yang kayak seems like eco-friendly. Jadi mereka masih Mhm. bisa terlihat profesional walaupun menggunakan bahan anyaman Ya, ya. gitu. Mungkin bisa disimpulin gini juga kali ya, Dor. Terkadang kan kita di Duanyam kan kita juga cukup banyak nih ya anak-anak intern, kayak product designer Hmm. intern gitu yang mereka masih lagi di semester akhir, suka suka magang ya di tempat kita untuk kayak bantu-bantu kita ngedesain. Nah, mungkin inspirasinya juga buat anak-anak terutama yang mungkin yang masih kuliah ya di product design atau di fashion design mungkin ya. Kayak ternyata Hmm. seorang product designer atau seorang fashion designer itu nggak cuma apa ya, nggak cuma harus bisa gambar doang ya, tetapi juga harus bisa imagine kayak oke, ini sebenarnya produk yang gue desain, produk yang gue gambar ini kayak tujuannya tuh mau gue kasih ke siapa. So put yourself Ya, in the receivers ya, the receivers of the products ya. Misalnya ya, kalau kayak betul. Duanyam gitu jualan ke bank gitu. Maksudnya lo juga nggak cuma mikirin oke banknya mau apa, tapi lo mikirin oke nasabah banknya nih kemungkinan dapat produk dari Ya, Duanyam gitu. Terus lo coba ya. mikirin Biasa kalau gue gue, jadi ya. nasabah banknya, kayak gue Jadi bakal gue nggak seneng dapat mikirin cuman apa gitu kayak kali banknya ya. doang, tapi gue mikirin ini end produknya tuh bakal diterima oleh siapa Hmm, gitu. Kemungkinan ya, ya. biasanya akan kayak gue titipkan ke tim sales atau ke lu, tolong dong kayak ini tuh kenapa gue pakai bahan ini tuh karena ini loh. Jadi ketika Hmm, klien lu ini make kayak apa aja. Biasa gue akan coba titipin sih kayak.
message Iya, message. iya. Jadi dapat ini ya, dapat info atau pencerahan lagi gitu ya. Ya, Oke. ya, Mungkin kayak kayak gitu sih. research-nya atau kayak ngeliatin tentang kayak trennya, itu bisa dari Iya, situ juga ya. ya betul. Oke. Hmm. Nah, mungkin ini juga topik yang seru sih, Dor. Mungkin kita kalau bahas ini bisa kayak another 15 minutes sekali. Ini tentang harga biasanya. Karena terkadang kan salah satu challenge-nya juga ya, mungkin dari Duanyam selama ini, oh kerja samanya tuh sama ibu-ibu penganyam di NTT. Wah, itu Hmm. mikirnya kayak ngirimnya aja udah, logistiknya aja udah ribet banget nih, gitu kan. Ribet, ribet, Lalu gila-gila. Lalu mungkin dari segi harga mau nggak mau kan udah harus kayak nambah juga nih harga pengiriman yang tadinya mungkin kalau bikinnya di Jakarta atau di Jawa bisa lebih cepat atau dan lebih lebih terjangkau harganya kita ngirim dari Ya. NTT. Nah sebenarnya kita itu gimana sih kayak ketika misalnya ya contoh kayak beberapa project kayak dari klien-klien kita kalau misalnya custom biasanya kan mereka ngasih budget tuh ya Dor karena kan Hmm. kenapa kayak Duanyam itu melakukan personalization karena ada juga nih klien-klien kita yang oh nggak bisa nih Melia kayak budget kita cuma segini nggak bisa beli langsung dari katalog lah ibaratnya padahal kita udah kayak bikin koleksi banyak banget kan there is actually gue jadi kepikiran there is actually kayak salah satu trigger supaya tim sales itu juga punya bahan ya buat pitching ke klien. Kita harus bikin koleksinya dulu tuh. Jadi kita lebih ke push ke market apa yang kita punya. Setelah itu dapat feedback kan. Kalau mereka bisa beli dari katalog, alhamdulillah. Kalau Ya, misalnya emang nggak ya. bisa, oke, kita personalize deh. Lo maunya kayak gimana gitu. Ya, ya, betul. Nah, selama ini kayak adjusting apa yang diinginkan oleh klien tuh gimana sih, Dor? Gue ngerasa kayak banyak sekali kayak waktu di mana gue kayak ngebrief lu 10-15 menit, oke, hai Dor, gue baru meeting sama klien ini, terus kliennya minta A, B, C, D, E, terus pokoknya harusnya kayak gini nih Dor, budgetnya segini, and then kayak you manage to execute itu gitu. Nah, itu tuh gimana sih caranya lu juga bisa ibaratnya kayak mencoba untuk ngitung-ngitung, oke, kalau gue bikin desain kayak gini, terus kayak dari harganya sendiri masuk atau enggak, sesuai dengan permintaan atau enggak, gitu-gitu. Mungkin karena pelatih gue tuh dulu banyak retail ya, jadi kayak oke, harga tidak boleh mencapai X amount, jadi kalau nggak gue dimarahin semua orang gitu. Hmm. Karena ya biasa gue akan ngecek sih ke tim sourcing sama sample room, sourcing Mhm. sama sample room ya untuk nanya harga bahan dan lain sebagainya. Karena biasa kalau misalnya lu udah berkali-kali membuat gitu, atau maksudnya lu udah Hmm. berkali-kali melewati proses product development, lu akan tahu harga juga eventually. Jadi lu udah tahu harga Hmm. bahan ini tuh udah pasti mahal. Jadi ketika lu datang ke gue untuk door, oke, kayak gue harga si klien gue ini harganya nggak bisa above apa, gue juga Mhm. mesti tahu diri gitu ngedesainnya, jangan kayak gue Ya, kayak berasa ribet-ribet gitu ya. ya, atau kayak gue berasa kayak splurge aja apa maksudnya bebas gitu, Hmm. kayak nggak dipikirin. Jadi gue akan kira-kira juga. Terus misalnya untuk barang-barang yang gue belum tahu sebenarnya konsumsinya berapa banyak atau harga bahannya berapa, Hmm. itu biasa gue akan konsultasi dulu sih dengan tim produksi, Hmm. pakai bener-bener kayak gue bikin di kertas coretan gitu untuk kayak oke, misalnya mau bikin tote bag pakai bahannya ini, ukurannya kira-kira segini, karena tuh biasa kalau orang produksi udah tahu sebenarnya gitu. Cuman Hmm. untuk kayak dari segi desain biasa gue suka kayak oke, konsultasi dulu supaya nanti tuh nggak bolak-baliknya kelamaan gitu sih. Hmm. Jadi ya sangat Ya, penting untuk ngobrol. jadi memang kolaborasi antar tim tuh penting banget ya, Dor. Kayak maksudnya desain Yep. juga tadi kan kalau dari segi kayak ketika kita melakukan research and development berarti harus kerjasama sama Hmm. tim yang ngurusin produksi, tim Ya, yang betul. biasanya belanja gitu ya untuk sourcing Iya, kan, betul. nyari-nyari material. Sedangkan Iya. kalau untuk kayak releasing collection harus kerjasama sama tim pemasaran atau tim marketing Hmm. gitu ya, Iya, penjualan betul. juga. Supaya message-nya mungkin Hmm. nyampe kali ya semuanya nih ya. Jadi Dan bisa dan kerja align gitu. kayak ya mungkin kayak berbeda-beda setiap company. Cuman gue tipenya tipe desainer yang percaya kalau sebenarnya penting banget untuk seorang desainer itu tuh tahu harga gitu sih. Jadi Hmm. biasa kan gue suka nanya, oke nih apa ya, breakdown cost-nya tuh berapa, supaya gue Ya. tahu yang mana yang harus dikurangin atau diganti gitu.
Jadi misalnya kayak misalnya dompet lu harga zippernya mahal banget. Padahal itu gue bisa aja ganti dengan yang kayak lebih murah dan gak jelek-jelek banget gitu. Dan itu langsung solve everybody's problem. Seperti itu. Oke. Right. Ini ada beberapa komen tambahan juga nih. Ada ini kayaknya menginformasikan ya. Apakah duanya produknya ada yang dari daun pandan besar yang ada di pinggir sungai? Karena kalau di kampung saya biasanya anyamannya terbuat dari daun pandan tersebut. Sayangnya sudah jarang yang membuat. Wah, sayang banget ya. Di lokasinya di mana nih? Kak, boleh mungkin di-share ke kita. Daun pandan besar ini seperti apa? Silakan nanti siapa tahu kita juga bisa bantu. Lalu pertanyaan lagi dari Eugene. Eugene semangat banget ya ngasih pertanyaan. Jadi pertanyaannya gini dari Eugene. Ini pertanyaannya menarik sih. Ini pertanyaan menarik. Kalau banyak yang custom, jadinya kayak kutur di fashion dong ya. Kutur kan super mahal. Apa duanya adopsi prinsip yang sama? Nah, gimana tuh, Dor? Ini biasanya ada minimum order quantity-nya. Betul. Jadi kalau kutur biasa cuma 1 piece, ini lu nggak bisa cuma 1 piece doang. Kayak lu minimal lu harus pesan kayak X quantity gitu. Biasanya kayak gitu. Ya, jadi bener sih. Jadi kita juga biasanya nggak bener-bener custom dari nol banget ya. Dan biasanya tuh ini deh. Ya, Dor, ya? Iya, enggak sih. Dan kita biasanya kayak logo biasanya ya, kalau klien-klien kita butuh logo, adjustment size gitu ya. Iya, sometimes anyamannya butuh lebih banyak nih gitu. Atau biasanya tuh ini kemahalan, terus kayak apa yang bisa dilakukan terhadap produk yang sama tapi kayak supaya lebih murah. Ganti bahannya jadi yang lebih murah. Bener. Itu baru recently terjadi juga ya, Dora. Jadi kita rilis satu produk baru. Terus habis itu ada klien kita yang mau beli nih dalam jumlah yang tadi ya, X amount tadi, bukan X amount, X pieces tadi, which is kan kita memang kebanyakan kan jualnya business to business ya, jadi kuantitinya bisa di atas 50 piece, bisa di atas 100 piece gitu ya. Nah itu memang requestnya adalah, kayak gue suka nih sama desainnya, tapi bisa nggak dibikin lebih murah, and then kita akhirnya jadi kayak adjusting material ya, Dor, yang kita lakukan ya. Tidak mengubah desain, tidak mengubah kayak jumlah anyaman yang dipakai di produknya, tetapi kita ganti material pendukungnya ya waktu itu ya. Iya, betul. Betul sekali. Ya. Jadi kuturnya bisa tidak super mahal. Kutur tidak super mahal ya. Memang sih menurut gue yang paling penting itu adalah kita ada produk market fit sih ya. Maksudnya kayak barang itu mau mahal, mau murah itu menurut gue relatif sih. Tapi gimana caranya kayak produk kita tuh bisa fit dengan market yang udah ada. Jadi again balik lagi ke customer segmen kita nih, customer di tier berapa nih? Kayak mereka ada di level A, level B, level C, level D. Nah gimana caranya kita bisa bikin produk yang fit into that market? Itu sih sebenarnya kuncinya ya, Dor ya. Ya betul sekali. Sorry nih, ada yang nanya. Sorry Dor, go ahead. Soalnya ada beberapa yang nanya, ada tanya ulang, kayak dulu sempet nanya di sebelumnya, tapi belum sempet kita bacain. Benarkah 2Nyam ini yang dapat kick Andy kemarin? Iya benar, karena kita ikut sponsor dan sempat pilih kemana. Pilih 2Nyam. Oke, terima kasih John atas supportnya dan dukungannya. Saya dan kawan-kawan juga sedang mau bawa kreasi-kreasi seperti ini ke ekspor, spesifik niche market. Nice. Kalau misalnya mau nanya-nanya, John nanti bisa DM kita, atau nanti kita bakal kasih link ya, ada link gitu, di mana kalian nanti bisa masukin alamat email dan kontak, jadi nanti bisa dihubungin juga sama 2Nyam, siapa tahu kita bisa kolaborasi. Ya. Nah Dor. Tadi kayak udah di brief deh Mel, untuk linknya nanti di Instagram Story kita ya. Nanti juga ada di Instagram Story ya. Nanti menjelang penutupan kita bakal coba ini ya, diinfoin lagi bisa register di mana atau bisa ninggalin kontak di mana. Nah ini mungkin kita balik lagi nih ke topik
topik kita hari ini emang seru banget sih, desain, pasar, kan ini nggak ada habisnya nih, Dor. Ngomongin desain, ngomongin pasar, mana yang duluan gitu. Nah, ini ada yang mungkin related juga nih sama, tadi kan kita sempat ngebahas duanyam itu biasanya kalau bikin customization itu ada minimum ordernya ya. Jadi kalau misalnya mau beli satu doang, aduh nggak bisa nih kalau cuma desain buat satu orang doang gitu. Tapi setidaknya harus ada minimum order quantity-nya dulu, baru kita bisa desain produk yang baru. Nah, tips-tipsnya apa sih kalau dari lo nih untuk menyesuaikan desain produk? Jadi gini, menyesuaikan desain produk dengan keinginan pasar itu, kayak tadi kan kita sempat bahas nih, oke, terkadang budget nih yang paling gampang kan, oke, budgetnya berapa, kita sesuaiin gitu. Tapi kalau misalnya nih ya, kalau gue breakdown lagi kayak di Duanyam itu kan kita juga serve, maksudnya corporate souvenirs juga beda-beda ya. Ada yang bank, ada yang misalnya perusahaan swasta, ada yang misalnya dari pemerintah gitu. Itu mungkin kayak selama pengalaman lu deh, misalnya selama di Duanyam, itu sebenarnya are they the same customer segment atau sebenarnya kalau lu breakdown lagi beda-beda ya? Kalau hotel mungkin definitely udah beda karena produknya beda-beda semua tuh antara corporate gift sama hotel. Beda sih, beda-beda ya. Dan biasanya kayaknya kalau kalau nyampe ya ke gua tuh udah ke harga sih. Jadi biasa kalau misalnya lagi briefing project, gua akan nanya kan, oke lo ada target price-nya gak gitu. Ya. Dan biasanya company makin gede belum tentu harganya makin mahal, tuh belum tentu. Terus Ya. misalnya dari Bener banget company tuh, yang bener sama, banget. dari company yang sama bisa aja tergantung projectnya apa, price point mereka bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah gitu. Tergantung mereka lagi kampanyenya tuh untuk ngasih ke siapa, kayak gitu ya Mel? Bener. Oke. Nah, jadi memang kita sesuaiin juga ya sama sama harga, sama campaign, sama material, sama semuanya ya. Oke, nah ini ada input juga nih dari salah satu teman kita ya, Gunawan Magdalena. Hai, rencana bikin produk yang dipakai buat daily gitu nggak? Misalnya anting gitu, nungguin banget nih anting anyaman masih cakep. Wah, Dor, kita ditantang bikin perhiasan nih sekarang. Gue sih ayo aja Mel. Kan kayak gue bilang lu butuh apa gue bisa bikin. Jadi tergantung gue akan lampu hijaunya dari lu Mel. Kita mau Ditunggu ya, ke Gunawan ranah Magdalena, tanggal mainnya. kita mau ke ranah aksesoris yang Ya. sampai untuk ini jewelry. Ya, jadi memang mungkin di sini gue juga pengen sharing sih, Dor, kayak Duanyam ini kan udah masuk tahun ke-6 ya. Selama ini kan kita fokusnya bantuin, bukan bantuin, kita kerjasama dengan ibu-ibu yang adanya di Indonesia Timur, tepatnya di NTT. Lalu kita mulai masuk juga ke Papua, terus kita lagi masuk juga ke Kalimantan Selatan tahun ini gitu. Yes. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk memberdayakan lebih banyak perempuan di Indonesia melalui kerajinan tangan. Dia nggak sih? Itu misi utamanya Duanyam gitu. Kayak ada goal dari Duanyam sendiri, kita pengen empower perempuan lah yang ada di Indonesia. Nah, di sini juga sebenarnya Duanyam itu lagi bikin sebuah ekosistem sih untuk kerajinan tangan, industri kerajinan tangan terutama di Indonesia, Dor. Jadi lebih ke arah kayak gimana caranya Duanyam ini tidak berjuang sendiri dan tidak bekerja sendiri, tetapi kita melibatkan UMKM yang lain, teman-teman kita yang lain di seluruh wilayah Indonesia yang memang berkecimpung di dalam industri kerajinan tangan untuk bisa bersama-sama nih ada di dalam satu ekosistem kita. Nah, tujuannya apa sih si ekosistem ini? Tujuannya adalah untuk membantu dari segi bisnis, misalnya dari segi supply chain, dari segi akses pasar, kayak gini nih, kayak topik kita hari ini gitu, desain produk dan pasar ini, gue masih lumayan sering banyak menemukan kayak misalnya ketika habis sharing gitu, ada yang suka nanya gitu, Kak, gimana sih caranya bisa bikin kayak bisa tahu best selling products kita tuh apa? Nah, itu kan sebenarnya juga berkaitan ya dengan kayak kita harus tahu kita sebenarnya jualan produk paling banyak tuh produk apa, lalu kayak harganya tuh udah cocok nggak sih sama di pasar. Kalau misalnya emang produk nggak laku bukan berarti desainnya jelek kan, sebenarnya mungkin apakah harganya sesuai, apakah customer segmennya tepat atau enggak gitu. Ya mungkin kayak gitu sih yang kita bisa bahas. Gue mau nanya dong Mel, dulu ya, lagi pas awal-awal lu Duanyam, lu taunya dari mana? Kayak maksudnya untuk yang tadi lu bilang gitu, kayak produk apa yang kayak you know it's going to sell. Apakah oh ya udah bikin dulu aja terus lu tawarin ke market yang kira-kira
kira-kira bakal tertarik atau kayak lu lihat ini marketnya kayak lagi butuh apa baru lu bikin gitu. Ini mungkin lagi pas awal-awal banget. Iya, iya. Jadi kalau dulu banget pas awal-awal, basically gue itu mencoba untuk menjual produk-produk yang memang udah bisa dihasilkan oleh ibu-ibu kita kan. Jadi waktu itu kebetulan kita percaya buat jualin kayak produk pertama kita tuh sendal hotel, Dor. Jadi kenapa kita bisa percaya si sendal hotel itu? Karena kita lihat sendal hotel ini adalah salah satu produk yang terus-menerus dipakai, terutama buat hotel ya. Jadi itu termasuk kayak produk yang disposable gitu loh. Jadi sekali, misalnya 1 kali, 2 kali, 3 kali pakai, terus habis itu kan diganti dengan yang baru. Jadi kita melihat, wah ini kayaknya ada peluangnya nih karena bisnisnya tuh recurring dari hotel gitu kan. Jadi kita percaya waktu itu, oke ini kayaknya kita perlu nih bikin sendal hotel karena kita pengennya mengempower ibu-ibu dalam jumlah banyak dalam satu waktu gitu. Jadi nggak cuma empowering 10-20 ibu-ibu tapi langsung kayak bisa ratusan bahkan ribuan. Itu ambisinya emang udah agak sekuat itu sih dari awal gitu. Jadi pertama harus ambisi dulu ya. Ya, itu lumayan penting ya. Nah, setelah itu kita coba untuk jualin dan tawarin kan ke hotel-hotel. Kayak bener nggak sih kayak hipotesis kita bahwa hotel-hotel itu perlu nih sendal-sendal macemnya Duanyam yang pakai sendal anyaman gitu. Nah, jadi waktu itu akhirnya ketika kita mencoba untuk jual sendal hotel itu nggak smooth sih di awal. Jadi kayak literally banyak sekali hotel yang kayak ketika kita tawarin ya, gue tawarin waktu itu kayak, wah gila harga lu mahal banget gitu. Nah dari situ gue mulai tahu gitu, oke sebenarnya market price-nya tuh berapa sih, lu beli sendal biasanya berapa sih harganya yang kayak gitu-gitu sih. Jadi gue juga melakukan market testing sendiri akhirnya, karena kayak kita juga nggak tahu sama sekali kan bisnis hospitality selama itu kayak hotel amenities seperti apa. Jadi akhirnya makin banyak ngobrol sama klien, makin dapat feedback, dan feedbacknya itu tidak hanya dari harga, tapi juga dari desain sih. For example, kayak gue jadi tahu, oh oke, kalau hotel-hotel yang tipenya seperti ini kliennya kebanyakan dari turis Eropa. Nah, kakinya lebih besar daripada turis Asia, yang kayak gitu-gitu sih. Gitu. Nah, lalu kalau moving forward dari situ, dari sendal hotel, misalnya kayak keranjang-keranjang kita ya. Sebenarnya keranjang-keranjangnya Duanyam itu kan dari sejak pertama kali kita bangun Duanyam as a brand, sampai sekarang tuh masih ada nih keranjang yang timeless gitu ya, Dor. Kayak sifatnya memang ya, kalau keranjang, home accessories tuh mungkin agak lebih panjang nih dari segi umur. Tapi ya lebih timeless nggak sih? Produk-produk Duanyam tuh gue berasa emang timeless sih. It's not like a trend-driven thing gitu. Ya, karena produk-produk yang banyak lebih ke fungsi. Jadi itu biasa untuk produk-produk yang lebih banyak ke fungsi itu lebih nggak ada waktunya. Maksudnya nggak kayak dalam 6 bulan lalu kayak oke, ini kayak tahun berapa masih perlu gitu bikin baru gitu. Ya. Nah, jadi pas ketika untuk yang produk keranjang-keranjang gitu, memang yang kita lihat memang dari awal gua, Ayu, sama Hana gitu, kayak kita udah suka banget sih sama jenis anyamannya, cause it's something that we have never seen before. Jadi kan ada anyaman yang segi 6 gitu ya, habis segi 6 terus ada juga yang dikasih ukiran-ukiran 3 dimensi itu. Jadi kita kayak merasa, wah gila, gue nggak pernah lihat produk ini sebelumnya, dan kayak kita percaya banget kayak gimana caranya kayak supaya Duanyam itu juga bisa dikenal melalui produk anyaman yang memang unik. Jadi kayak mencari sesuatu yang unik atau kayak mendesain sesuatu yang unik menurut gue itu juga penting sih, so that people can remember your brand itu memang kayak dibangunnya nggak kayak efek soda gitu sih, kayak dalam 1 hari selesai atau dalam 1 bulan orang-orang jadi inget. Kayak itu Duanyam kayak tahunan sih untuk bisa membangun, Duanyam dan keranjang anyaman 3 dimensinya yang namanya Sobe Basket itu butuh kayak at least 3 tahun untuk bangun itu. Sebenarnya dari situ sih untuk untuk ibaratnya gimana caranya gue bisa tahu mana yang best selling, mana yang enggak. Itu semua proses dan memang harus dicoba dulu. Dilempar ya? Tidak dalam 1 hari populer langsung kayak setuju banget gitu. Jadi dilempar ke pasar, dan yang paling penting adalah getting the market feedback habis itu, dan setelah itu kita bisa kayak terus ibaratnya tuh mengimprove lagi koleksi dari produk-produk yang sama, tapi menjawab apa yang diinginkan oleh pasar. Itu sih yang akhirnya membuat bisnis kita bisa terus muter ya, dalam arti kayak
sustainable juga, lalu kayak kita juga tahu nih, kita a bit ngikutin apa maunya pasar, tapi yet kita tetap harus punya kayak our own identity juga nggak sih? Kayak identity-nya tuh apa nih? Kalau ikutin pasar terus nanti kita keluar arus lagi. Jadi Gitu. harus ada Jadi push and pull ya. ya bener Kalau sih. Jadi istilah harus dulu. harus punya, iya harus punya dua-duanya sih. Jadi keep our identity as dua nyam, dikenalnya sebagai produk anyaman, tetapi juga mungkin nggak terlalu hardcore on like pushing our own collection, tapi juga trying to understand kayak pasarnya mau apa dan kita coba untuk execute di level yang sesuai dengan identitasnya dua nyam ya. Mungkin nanti Kamis nih Mel, tadi dikasih tahu sama tim sebelah yang lagi bantuin di back end. Hari Kamis nanti bakal ada live juga ngomongin tentang pricing strategy katanya. Wah seru tuh kayaknya. Wah, itu bakal lebih seru lagi sih. Udah desain nih kan, barang udah jadi. Iya. Habis itu dijualin terus nih kayak oke menentukan pricing ya. Itu akan itu bakal lebih seru lagi sih chit-chatnya. Oke, so ada lagi kah teman-teman kita di sini nih yang mau bertanya? Karena sekarang udah nggak terasa banget nih, Dor, udah 8.24 nih. Kita udah tinggal 6 menit lagi going live. Jadi kalau misalnya masih ada yang mau nanya, last minute questions, boleh banget kayak dilempar ke sini. Kalau dari kita, mungkin mau ngulang aja tadi, kalau ada teman-teman yang masih mau mendapatkan materi ini, materi tentang desain produk dan pasar, lalu mau juga untuk tanya-tanya ke kita lebih lanjut, atau misalnya mau berkolaborasi, atau tadi kan gue sempat jelasin dikit kayak, oke, duanya lagi bangun ekosistem buat UMKM Kria nih di Indonesia. Sistemnya kayak apa sih, Kak? Dan segala macam itu boleh banget kayak langsung aja register di link yang tadi udah sempat di-share, tapi nanti Google Form ya kalau nggak salah linknya, nanti di-share lagi di komen di sini. Bisa juga nanti kita akan upload di Instagram Stories kita, jadi teman-teman nanti tinggal go check our Instagram Stories dan tinggal swipe up aja untuk meninggalkan alamat email, kontak dan nomor telepon, nama dan nomor telepon ya. Jadi nanti kita bisa saling berhubungan habis itu. Oke, nah ini mungkin last questions ya in the last 5 minutes dari Novelita. Hai Novelita. Hai Novi. Oke, pertanyaannya adalah, maaf nih kalau mungkin tadi yang udah nanya atau dibahas tapi tetap mau nanya. Kalau B2B klien bisakah minta didesainin juga? Misalnya brand baju yang mau mulai jualan aksesoris gitu. Nah, jawabannya bisa. Jadi dua nyam ini juga seneng banget sih sebenarnya untuk kolaborasi ya Dor dengan brand-brand lain juga, especially brand lokal, brand dari Indonesia. Kemarin udah sempat dirilis nih sama Pak Jokowi juga #Bangga Buatan Indonesia. Jadi ayo sama-sama lah kita kolaborasi bareng-bareng, terutama di situasi yang sulit seperti sekarang ya. It's good to holding hands with each other, saling support satu dengan yang lainnya. Iya, karena kita nggak bisa sih jalan sendirian dan masing-masing. Jadi, definitely bisa, Novi, silakan menghubungi dua nyam langsung. Nggak usah lewat DM ya, bisa lewat WhatsApp aja langsung kalau Novi. Kita siap untuk melakukan kolaborasi dengan Novi dan brandnya, Impromptu. Kita promoin juga di sini. Yeay, benar. Itu katanya Gunawan Magdalena, local supports local. Bener banget nih. Kita juga mungkin sponsor dikit ya, sponsor iklan dikit nih. Ini kan lagi mau ada Idul Fitri kan bentar lagi nih. Jadi buat teman-teman di sini yang masih butuh lebaran hampers, silahkan cek Instagramnya Dua Nyam. Ada beberapa kolaborasi dengan brand lokal juga. Yang memang kita juga mengangkat semuanya Indonesia. Pakai bahan purun ya, Mel? Ya, pakai bahannya tuh ada yang bahan purun, itu kayak salah satu material anyaman dari Kalimantan Selatan. Ada juga yang daun lontar ya, tetap yang dari NTT. Jadi mungkin ada beberapa brand yang mungkin saya mau sebutin di sini juga. Jadi bisa teman-teman cek juga kalau masih mau beli lebaran hampers. Itu bisa cek ke Anomali, ke Pipiltin. Kayak jualan. Iya, itu bisa ke Anomali, bisa ke Pipiltin, bisa ke ada dapur Mama Linda juga, di mana kita kolaborasi untuk produk kembang tahu.
Terus kita juga ada kerjasama dengan Sue Ora Jamu. Jadi kalau yang suka jamu bisa juga ke sana. Alun-alun Indonesia, ada cookies hampers juga. Ada Eka Karya. Itu untuk kalau yang mau ngasih anggrek. Itu one of the best orchid atau florist di Jakarta juga dengan Eka Karya. Dengan Giftologi itu juga ada hampers lebaran. Lalu dengan Alkisah Harusnya itu tadi sambil bawa barang ya, makanan Mel, juga sambil ya. jualan. Kayak ini ibaratnya hampers A, Enggak dong, hampers B. soalnya kan topiknya kita lagi desain produk nih. Ya, Jadi betul, silakan betul. dicek aja di Instagramnya Duanyam. Jadi mumpung sebelum kehabisan dan sebelum terlambat nih, tetap ya kita menjalin tali kasih ya Dor. Kayak Ya, Idul Fitri tahun betul ini sekali. walaupun pasti berbeda dengan tahun-tahun Beda banget. sebelumnya. Kayak tahun ini kayaknya sangat sulit sekali ya untuk silaturahmi, berkunjung ke rumah saudara kerabat, tetapi tali silaturahminya tetap bisa dihubungkan dengan memberikan hampers-hampers lebaran ya. Asik, yes. Betul. Oke, so I think it comes to an end ya untuk perbincangannya malam hari ini. Mungkin dari Dora ada yang mau disampaikan lagi nggak? Kayak tadi kita udah sempat nyampein ya kalau untuk registrasi bisa dari Google Form, dari Yes. swipe up Itu kayak Instagram Google Formnya tadi Story. sempat dikasih, Mel, bisa di-pin kali. Oh, bentar ya, coba I'll check. Oh, Yes, ini. Eugene tali kasih, betul Oke. sekali. Nah, itu udah aku pin untuk linknya, jadi bisa di-copy aja karena kayaknya teman-teman nggak bisa langsung klik dari komen ini. So, thank you so much. Semoga membantu ya dan menginspirasi teman-teman yang sudah mendengarkan 1 jam terakhir bersama aku di sini, Melia dan Dora. Kami berdua dari Duanyam. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Bye. Thank you Oke, thank you so semua. much guys. Bye. Bye. Bye Dor. Bye, Mel.